Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Dewi Prastiandingrum. Di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sifat wajib bagi Allah SWT yang mencakup nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai definisi sifat wajib bagi Allah SWT. Sifat wajib bagi Allah adalah sifat-sifat kesempurnaan yang harus ada pada Allah SWT sebagai Tuhan yang maha sempurna. Jumlahnya ada 20 sifat. Sifat-sifat ini menunjukkan keberadaan, keagungan, dan kekuasaan Allah yang mutlak, serta tidak mungkin ada kekurangan padanya. Sifat yang pasti dimiliki oleh Allah SWT dan tidak mungkin tidak ada padanya, menunjukkan kesempurnaan Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa, berbeda dengan sifat mustahil yang tidak mungkin ada pada Allah dan sifat jaiz yang boleh ada atau tidak. Selanjutnya yaitu membahas mengenai klasifikasi sifat wajib bagi Allah SWT. Dikelompokkan menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu ada sifat nafsiyah, kedua ada sifat salbiyah, ketiga sifat ma'ani, keempat sifat ma'nawiyah. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah adalah sifat yang menunjukkan keberadaan Allah. Sifat nafsiyah adalah sifat yang menunjukkan bahwa Allah itu ada. Sifat ini hanya satu, yaitu wujud, artinya Allah itu ada. Allah pasti ada dan keberadaannya tidak bergantung pada siapapun atau apapun. Keberadaan Allah bukan karena diciptakan, tetapi karena memang Dia adalah Tuhan yang Maha Esa. Selanjutnya yaitu sifat salbiyah. Sifat salbiyah adalah sifat yang menolak kekurangan bagi Allah. Sifat salbiyah adalah sifat-sifat yang menegaskan bahwa Allah terbebas dari segala kekurangan dan tidak seperti makhluknya. Berikut penjelasannya. Yang pertama itu ada qidam, yang artinya Allah tidak berawal. Allah tidak memiliki permulaan. Dia ada sejak sebelum segala sesuatu diciptakan, tanpa awal dan tanpa sebab. Yang kedua yaitu baqa, artinya Allah kekal. Allah tidak akan pernah musnah atau lenyap. Dia akan selalu ada selamanya, berbeda dengan makhluk yang memiliki batas waktu. Selanjutnya yaitu mukhalafatul lil hawadisi, artinya Allah berbeda dengan makhluk. Allah tidak sama dengan makhluk dalam bentuk, sifat, atau cara keberadaannya. Apapun yang bisa dibayangkan manusia, Allah jauh lebih sempurna dan tidak dapat disamakan dengan ciptaannya. Qiyamuhu binafsihi, artinya Allah berdiri sendiri. Allah tidak bergantung pada siapapun atau apapun. Dia tidak membutuhkan bantuan atau penopang untuk ada dan berkuasa. Selanjutnya itu wahdaniyah, artinya Allah itu Esa. Allah Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia. Keesaan Allah mencakup zatnya, sifatnya, dan perbuatannya, sehingga tidak ada yang bisa menyamai atau menandinginya. Ketiga yaitu sifat ma'ani. Sifat ma'ani adalah sifat yang menunjukkan kesempurnaan Allah. Sifat-sifat ini menjelaskan bagaimana Allah memiliki kekuasaan mutlak atas segala sesuatu, yaitu mencakup sifat qudrah yang artinya maha kuasa. Allah memiliki kuasa penuh atas segala sesuatu, tidak ada yang dapat menghalangi kehendaknya. Kedua yaitu iradah, artinya maha berkehendak. Segala sesuatu terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Yang ketiga yaitu ilmu, artinya maha mengetahui. Allah mengetahui segala sesuatu, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Yang keempat yaitu hayat, artinya maha hidup. Allah memiliki kehidupan yang sempurna dan kekal. Yang kelima yaitu sama, artinya maha mendengar. Allah mendengar semua suara, baik yang keras maupun yang paling halus.
Yang keenam yaitu basor, artinya maha melihat. Allah melihat segala sesuatu tanpa batasan ruang dan waktu. Yang ketujuh yaitu kalam, artinya maha berfirman. Allah berfirman dengan cara yang sesuai dengan kebesarannya. Yang keempat yaitu sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah adalah sifat yang menegaskan keberadaan sifat ma'ani dalam diri Allah. Sifat-sifat ini menunjukkan bahwa Allah benar-benar memiliki dan menjalankan sifat ma'aninya. Yang pertama yaitu ada qadiron, artinya maha kuasa. Allah benar-benar memiliki kekuasaan mutlak. Yang kedua yaitu muridan, artinya maha berkehendak. Kehendak Allah terjadi tanpa ada yang dapat menghalangi. Ketiga, aliman, artinya maha mengetahui. Allah sungguh mengetahui segala sesuatu. Yang keempat yaitu hayyan, artinya maha hidup. Allah benar-benar hidup dan tidak akan pernah mati. Yang kelima yaitu sami'an, artinya maha mendengar. Allah benar-benar mendengar segala sesuatu tanpa batas. Keenam yaitu basiron, artinya maha melihat. Allah sungguh melihat segala sesuatu dengan jelas. Yang ketujuh yaitu mutakaliman, artinya maha berfirman. Allah benar-benar berbicara dengan firman-Nya yang sempurna. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai dalil tentang sifat wajib bagi Allah. Sifat wajib bagi Allah adalah sifat-sifat kesempurnaan yang mutlak dimiliki oleh Allah. Sifat ini didasarkan pada dalil dari Al-Quran dan hadis yang menunjukkan keesaan dan kebesaran Allah. Dalil dari Al-Quran. Yang pertama yaitu Quran Surah Al-Hasyr ayat 22. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang maha pengasih, maha penyayang. Ayat ini menegaskan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, memiliki ilmu yang sempurna dan penuh kasih sayang kepada makhluknya. Kedua yaitu Quran Surah Al-Ikhlas ayat 1. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah adalah Tuhan yang Esa, tidak ada yang setara atau menyerupainya. Ini menegaskan sifat wahdaniyah atau Esa, yang merupakan salah satu sifat wajib Allah. Selanjutnya yaitu dalil dari hadis. Pertama yaitu hadis riwayat Muslim. Sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Hadis ini menunjukkan bahwa Allah memiliki kesempurnaan dalam segala hal, termasuk keindahan. Hal ini berkaitan dengan sifat-sifat wajibnya, seperti qidam atau tidak berawal, baqa artinya kekal, dan mukhalafatul lil hawadisi artinya berbeda dengan makhluknya. Hikmah dan manfaat dalam mempelajari sifat-sifat wajib bagi Allah. Yang pertama yaitu menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Dengan memahami ajaran agama secara lebih mendalam, seseorang akan semakin yakin akan kebesaran Allah, sehingga keimanan dan ketakwaannya semakin kuat. Yang kedua yaitu membantu memahami keesaan dan kesempurnaan Allah. Ilmu yang benar akan menuntut seseorang untuk mengenal Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang maha sempurna. Tidak ada yang menyamainya dalam segala hal. Yang ketiga yaitu menghindarkan diri dari keyakinan yang salah tentang Tuhan. Memahami ajaran yang benar akan menjaga seseorang dari pemahaman yang keliru atau menyimpang tentang sifat-sifat Allah, sehingga tidak mudah terjerumus dalam kesesatan. Yang keempat yaitu menumbuhkan rasa syukur dan kecintaan kepada Allah. Semakin seseorang mengenal Allah dan segala nikmat yang diberikannya, semakin besar pula rasa syukur dan cintanya kepadanya, sehingga ia akan lebih menghargai kehidupan yang diberikan. Yang kelima yaitu mendorong untuk selalu taat dalam beribadah.
Dengan keyakinan yang kuat, seseorang akan terdorong untuk menjalankan ibadah dengan ikhlas dan istiqomah, karena sadar bahwa segala amal ibadah adalah bentuk penghambaan kepada Allah yang Maha Esa. Selanjutnya yaitu membahas mengenai hukum mempercayai sifat-sifat Allah. Hukum mempercayai sifat-sifat Allah adalah wajib bagi seorang muslim. Dengan kata lain, meyakini kepada sifat-sifat Allah SWT, hukumnya wajib bagi orang yang beragama Islam. Setiap umat muslim yang beriman wajib memahami, mempercayai, serta mengimani sifat-sifat wajib Allah, karena hal ini merupakan bagian dari tauhid. Tauhid sendiri merupakan keyakinan akan keesaan Allah. Oleh karena itu, sifat-sifat Allah dapat dipelajari dalam ilmu tauhid. Dalam Al-Quran, Allah menegaskan pentingnya mengenalnya dan memahami sifat-sifatnya sebagai landasan keyakinan yang kokoh. Oleh karena itu, hukum mempercayai sifat-sifat Allah adalah wajib bagi setiap umat muslim. Sekian dari saya penjelasan mengenai sifat wajib bagi Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.